Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaya Saputra SPD, peserta Diklat Latsar golongan 3 angkatan 107 tahun 2020. Materi yang akan saya paparkan di saat ini adalah Hall of Government yang sebelumnya saya telah dibimbing oleh Bapak Dr. Hieronymus Godang SPD MSI. Baiklah, sesuai materi yang akan saya bawakan, yang pertama yaitu yang pertama, apa itu Whole of Government atau WOG? Whole of Government adalah sistem kolaborasi antar lintas di mana sistem tersebut berkonsep pada implementasi dan analisis. Whole of Government diharapkan dapat membuat perubahan pada suatu sistem. Perubahan tersebut berarah kepada kemajuan negatif, baik sistem antar lintas, lembaga, kementerian, OPD, bahkan sistem pada diri kita sendiri. Lalu yang kedua, dalam praktek pelayanan publik, pelayanan apa saja yang perlu kita terapkan WOG, Whole of Government-nya? Pertama, pelayanan administrasi. Seperti hal-hal yang terjadi, pelayanan administrasi yang lamban, pelayanan administrasi yang tidak atau penuh dengan mengecewakan masyarakat publik. Maka untuk menghindari atau menghilangkan rasa kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan-pelayanan publik, baik di bidang administrasi, maka WOG perlu kita praktekkan agar ada perubahan sistem. Agar masyarakat tidak kecewa. Setelah pengurusan akte kelahiran, KTP, kartu keluarga, administrasi, sekolah. Dengan ada sistem WOG, dengan satu klik aplikasi, segala data yang kita butuhkan dalam layanan administrasi dapat langsung kita peroleh, tanpa harus menunggu-nunggu, tanpa harus membawa ke sana kemari. Praktek WOG yang kedua dalam pelayanan publik yaitu pelayanan jasa, baik di bidang kesehatan maupun di bidang pendidikan. Contoh di bidang kesehatan, penggunaan BPJS. Karena di dalam kartu BPJS telah terdapat semua data-data calon pasien atau masyarakat. Maka pada saat berobat kita tidak perlu lagi diminta-minta KTP, cukup memasukkan nomor BPJS, otomatis data keluar, yang sangat memudahkan masyarakat, tidak perlu merepotkan. Karena masyarakat adalah orang yang kita layani sebagai pelayan publik. Di bidang pendidikan, jasa bagaimana? Data siswa. Cukup di satu aplikasi data siswa sudah dapat kita peroleh. Praktik yang ketiga, pelayanan barang. Sistem pengiriman barang. Dengan diterapkannya atau praktik WOG diharapkan barang dapat sampai dengan cepat, dengan selamat, dan dengan akurat ke tangan konsumen yang membutuhkan. Dengan WOG juga diharapkan keluar masuknya barang dapat dikontrol dengan maksimal, mengurangi penipuan atau manipulasi jumlah keluar masuk barang dalam pelayanan barang. Praktek yang keempat yang dapat kita terapkan dengan WOG yaitu pelayanan regulatif. Apa itu pelayanan regulatif? Yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat.
Jadi dalam pelayanan hukum, tidak sebagai contoh, pada saat kita terjadi penilangan oleh pihak kepolisian akibat pengendara kendaraan tidak melengkapi surat-surat, kita tidak seperti zaman dahulu mesti datang ke pengadilan untuk menebus STNK dan SIM. Pada saat ini cukup kita membayar uang denda melalui rekening, maka SIM dan STNK kita dapat dikembalikan oleh pihak kepolisian. Jadi, dalam pelayanan regulatif dengan praktek WOG atau penerapan WOG dapat mengurangi korupsi dalam pelayanan hukum. Kenapa? Dengan sistem online tadi tersebut, jumlah denda sudah otomatis sesuai dengan yang diterapkan oleh perundang-undangan. Jadi pihak yang tidak berkepentingan tidak dapat menambahkan biaya beban tilang tersebut. Yang selanjutnya, yang ketiga, tentunya dalam suatu praktek atau penerapan sistem pasti akan ada tantangan yang kita hadapi, termasuk dalam penerapan atau praktek whole of government. Ada beberapa tantangan yang akan kita hadapi. Yang pertama, kepemimpinan. Kita ambil satu contoh, karena saya seorang guru, kepemimpinan kepala sekolah. Belum tentu hal-hal yang akan saya lakukan, yang kita lakukan sebagai guru, yang ide-ide yang kita cetuskan kepala sekolah akan menyetujui ide tersebut. Mungkin ada beberapa faktor-faktor yang membuat kepala sekolah tersebut tidak dapat menerima ide-ide kita. Untuk itu, perlunya ada koordinasi antara PNS atau guru yang mempunyai ide kreatif dengan seorang pemimpin yaitu kepala sekolah, agar tantangan tersebut dapat dihindari dan whole of government dapat kita terapkan. Yang kedua, tantangan yang kedua itu kapasitas SDM. Tentu sebagai manusia, sumber daya manusia kita itu berbeda-beda. Sumber daya manusia itu tidak ada yang sama. Ada yang IQ-nya atau sumber dayanya tinggi, ada yang sumber dayanya lemah. Untuk itu antara SDM yang memiliki sumber daya tinggi harus adanya kolaborasi dengan SDM yang memiliki sumber daya rendah agar whole of government dapat terlaksana. Jika yang tidak SDM yang rendah tidak tahu menahu dan dia tidak ingin belajar, maka whole of government tadi tak akan bisa diterapkan. Nilai yang ketiga, tantangan yang ketiga itu nilai dan budaya organisasi. Tentunya Indonesia adalah negara yang berbudaya dan sangat menjunjung tinggi budaya. Itu untuk nilai budaya. Namun dalam dunia pekerjaan, sebagai contoh saya ambil di sini sebagai dunia pendidikan atau di sekolah. Nilai dan budaya malas untuk mempelajari hal-hal baru. Itu sering kita temukan. Sebagai contoh, karena apa? Sebagai contoh, guru-guru yang sudah mendekati masa pensiun ataupun yang sudah masa kerja sudah lama atau kita katakan sudah tua, terkadang mereka budaya, saya sudah tua, saya sudah mau pensiun, selalu diterapkan mereka tanpa memikirkan ya tidak ada yang mau kemajuan. Untuk itu nilai dan budaya malas tersebut atau pemikiran-pemikiran tersebut harus kita hilangkan dalam diri kita agar tantangan dan penerapan whole of government dalam diri kita dapat kita wujudkan. Jadi materi yang saya tandai ada 3, yaitu whole government, praktek dalam whole government,
dan tantangan dalam penerapan whole government. Karena apa? Karena dalam setiap perubahan pasti kita akan menghadapi tantangan. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum dan sesudah saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran yang membangun, saya terima dengan lapang dada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.